Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Dan para sahabat Nabi SAW terkadang bertanya kepada Nabi SAW tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul SAW. Seperti yang ma'ruf dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, "Berapakah jumlah para nabi ya Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan 124.000 nabi dan 315 rasul. Itulah jumlah yang cukup banyak yang dikabarkan Nabi SAW kepada kita. Walaupun kenyataannya tidak semua para nabi dan rasul kisahnya sampai kepada kita. Bahkan yang kita wajib imani, 25 nabi dan rasul sekalipun, yang namanya jelas tercantum di dalam Al-Quranul Karim, tidak semuanya sampai kepada kita. Ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja, tapi kisahnya tidak ada. Seperti umpamanya kisah Nabi Zulkifli, kemudian Ilyasa, tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, walaupun disebutkan namanya. Atau sedikit saja seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya, sekedar cuplikannya saja. Tapi ada juga nabi yang dikisahkan panjang lebar, sampai Al-Quran mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita tentang seorang nabi ini. Sekarang pembahasannya pun lagi kita bahas. Seperti Nabi Musa alaihissalam diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, bahkan lengkap sekali. Ataupun kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, panjang lebar diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Juga kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjalanan hidupnya, baik di Irak, baik di Syam, Palestina, baik di Mesir, ataupun di Jazirah Arab di Mekah, Al-Mukarramah dan sekitarnya. Kisah Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ada alaqah keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contoh saja, manasik yang disyariatkan kepadanya, manasik haji dan umroh. Manasik haji dan umroh tidak lain syariatnya Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam. Dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW memiliki keturunan dari Maria Qibtiyah. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Maria Qibtiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi SAW mengatakan, "Maka aku beri nama anak dari Maria Qibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim." Maka salah satu putra Nabi SAW namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena putra Nabi SAW yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasul SAW memberi nama salah satu dari putranya itu nama Ibrahim? Karena Nabi SAW ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi SAW lahir dari jalur Ismail, dan Ismail itu putra daripada Siti Hajar, salah satu istri Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah, yang kemudian Siti Sarah hadiahkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Ibrahim putra Nabi SAW, putra daripada budaknya Maria Qibtiyah. Dan Maria Qibtiyah juga hadiah daripada Muqawqis Raja Mesir. Makanya Nabi SAW memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimi'rajkan ke langit, maka Nabi SAW dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian kata Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh, ketika peristiwa Mi'raj, maka aku melihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihyab Al-Kalbi, seseorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Makkah di kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihissalam dengan Nabi SAW ada kemiripan wajah. Ya, karena memang Nabi SAW keturunan Ibrahim dari Ismail. Dan Nabi SAW
pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu Ka'bahnya para malaikat di langit. Posisinya itu lurus ke atas dari Ka'bah yang ada di bumi, lurus, ya, lurus ke atas, itulah Baitul Maqmur. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat di Baitul Maqmur, yang setiap hari masuk ke Baitul Maqmur itu 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang lagi malaikat dengan jumlah yang sama, begitu seterusnya. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang ada di badan, kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa satupun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan kita diberi nama kaum muslimin. Yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyin atau Nasrani karena dinisbatkan kepada Isa al-Masih. Ya seperti kalendernya Masehi itu kalendernya mereka. Kalau kalendernya umat Islam itu Hijriyah. Ya, tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin, tetapi kita disebut Al-Muslimun. Siapa yang memberi nama Al-Muslimin kepada kita? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Agama bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin. Min qablu wa fi hadza, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kita beribadah kepada Allah karena ittiba, mengikuti. Dan kita tidak pernah menuhankan Rasul SAW sebagaimana Yahudi menuhankan Nabi mereka Uzair, Nabi yang tertidur 100 tahun. Ataupun sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beri nama kita dengan Al-Muslimun. Subhanallah, bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabiullah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan tamu. Karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu, makanya disebut Abu Difan, bapaknya para tamu. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai 2 putra oleh Allah. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf, dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Yakub yang lainnya lahirlah ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Yakub disebut Israel, maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dan Il itu artinya Allah, Israel itu artinya Abdullah, maka Israel itu adalah hamba Allah, itu nama lain dari Yakub. Dan Bani Israel ini banyak diutus para nabi. Bahkan ada satu kampung diutus 3 nabi sekaligus. Tapi banyak mereka mendustakan nabinya, bahkan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Dan Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak diuji oleh Bani Israel. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail. Putra Ismail bukan nabi, cucu Ismail bukan nabi, cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara keturunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jal Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Adapun dari keturunan Ishak yang menutup nabi dan rasul adalah Isa ibn Maryam, yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa ibn Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga video singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.